Para ulama mengatakan tidak boleh ada sulhu itu, ya perdamaian itu pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh adanya perdamaian. Contoh misalnya masalah zakat. Dia harus berzakat 10 juta. Oh, kaulah dikurangi 5 juta aja. Kemudian ambil, ya, menegosiasi dengan amil zakat, ya. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh ada perdamaian pada haknya Allah Subhanahu wa taala ataupun pada hudud dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mencuri, harusnya potong tangan, minta apa? Dispensasi agar tidak dipotong tangan. Maka ini tidak boleh. Tidak ada perdamaian pada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak manusia, iya. Ya, berlaku perdamaian ini pada hak-haknya manusia. Kemudian suluh ini juga tidak boleh terjadi kalau sudah diputuskan oleh seorang hakim. Kalau hakim itu sudah memutuskan bahwasanya yang benar A misalnya, ketika ada orang bertikai, dua orang bertikai, dia datang kepada hakim. Kemudian diputuskan oleh hakim yang benar itu A, yang salah adalah si B. Kemudian si B setelah itu mengajak akad damai. Ya, akad damai aja dah, kita harus mengambil putusan hakim, maka tidak boleh. Kalau sudah diputuskan oleh seorang hakim, ya, maka perdamaian itu tidak boleh, ya, dilakukan kalau sudah diputuskan oleh seorang hakim. Dan mendamaikan, ya, kalau ada pihak ketiga yang mendamaikan, maka tentu ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudara kalian yang bertikai, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga Allah merahmati kalian. Maka suluh ini mendamaikan orang ini pahalanya sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadang-kadang boleh orang itu berdusta dalam mendamaikan dua belah pihak. Kalau seandainya maslahatnya besar, ya, akhirnya dia harus berdusta, misalnya suami istri bertengkar hebat, ya, bertengkar hebat, sehingga datang pihak ketiga, datang kepada istri, tahukah Ikam, laki Ikam itu mimpi-mimpi menyebut nama Ikam terus, saking rindunya Sidin, wah ibu bininya, ya, padahal dia berbohong, tapi dia ingin mendamaikan. Kemudian dia datang kepada suaminya, bilang, aku mendengar tadi, ya, bini Ikam berdoa selalu menyebut nama Ikam dalam doanya. Akhirnya himung lakinya, begitu cintanya damai dia kembali. Padahal orang ini berkata dusta. Maka kata para ulama dalam mendamaikan semacam ini, ya, mendamaikan, ya, kalau seandainya dia mengharuskan berdusta tapi masalahnya besar di sana, maka ini yang diperbolehkan. Tetapi afdalnya tidak, ya, afdalnya tidak. Tapi kalau mengharuskan demikian, tidak ada cara lain kecuali itu, maka hal itu dimaafkan di dalam syariat Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.